teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Masih semangat ya? Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Siapa di sini yang masih berpuasa? Alhamdulillah, saya senang sekali teman-teman ikut berpuasa hari ini. Semoga puasa teman-teman hari ini lancar ya, dan juga teman-teman bisa menyelesaikan puasa sampai 30 hari. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenal kebiasaan orang Mekah sebelum Islam datang. Kita mulai dulu dengan berdoa ya. Julusan mu'andaban, sam'an wa ta'atan. Sikap berdoa, yadun diangkat, rosun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini kan? Nah, teman-teman jangan lupa pijakannya ya untuk fokus, dan teman-teman melihat video sampai akhir. Setelah itu teman-teman bisa mengerjakan tugas yang sudah Ustazah share lewat Google Form. Sebelum Islam datang, masyarakat Mekah merupakan masyarakat yang jahiliyah. Apa itu jahiliyah teman-teman? Jahiliyah artinya bodoh. Mereka jauh dari nilai-nilai kebenaran. Nah, seperti apa ya perilaku masyarakat Mekah saat itu? Kita saksikan ya video berikut ini. Menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah, dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua. Nah, teman-teman, dari cuplikan tadi kita dapat melihat beberapa perilaku yang dilakukan oleh
masyarakat Mekah saat sebelum Islam datang ya. Beberapa perilaku jahiliyah yang mereka lakukan adalah menyembah berhala. Mereka meyakini bahwa berhala itu dapat memberikan rizki, keselamatan, dan perlindungan kepada mereka, begitu ya. Padahal berhala itu yang membuat siapa teman-teman? Ya, yang membuatnya manusia itu tersendiri ya. Maka kita harus menghindari perilaku seperti itu. Kita tidak boleh menyembah berhala. Yang kedua, tadi kita melihat bahwa perilaku jahiliyah yang mereka miliki adalah mereka memiliki akhlak yang tidak baik ya teman-teman, atau akhlak tercela. Mereka minum khamar, kemudian mereka akhirnya mabuk ya. Mereka berjudi, mereka berzina, membunuh, dan merampok begitu ya. Dan mereka melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, berikutnya yang ketiga, teman-teman, mereka juga memiliki kebiasaan tidak menghargai ibunya. Karena mereka menganggap bahwa laki-laki itu lebih mulia daripada wanita. Seperti itu ya teman-teman. Mereka pernah mengubur hidup anak perempuan karena bagi mereka anak perempuan itu tidak lebih mulia dibandingkan dengan seorang laki-laki. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah Islam datang, Islam mengajarkan tauhid, bahwa kemudian kita itu harus menyembah hanya kepada Allah ya. Dan kemudian Islam juga mengajarkan bahwa kita harus berbakti kepada ibu dan ayah. Jadi tidak hanya kepada ayah saja, tapi kepada ibu dan ayah. Dan juga bagaimana Islam mengajarkan tentang berakhlak yang baik atau berakhlakul karimah dan menjauhi perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kita hidup di zaman setelah Islam datang, Islam hadir. Maka kemudian tadi ya teman-teman, bagaimana kita harus menjadi seorang muslim atau seorang hamba yang kemudian mengikuti ajaran yang seharusnya atau sudah diajarkan oleh Islam, yang kemudian kita pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah teman-teman, semoga kita senantiasa terhindar ya dari perilaku-perilaku jahiliyah, yang dimana perilaku jahiliyah itu adanya ketika sebelum Islam datang. Sekarang kita sudah hidup di masa Islam sudah datang begitu ya, sehingga kita harus senantiasa menuntut ilmu agama dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang kemudian atau seorang hamba yang kemudian sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ya teman-teman, informasi yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, setelah ini teman-teman bisa mengerjakan soal ya yang Ustazah kirimkan lewat Google Form. Terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan informasi yang Ustazah berikan. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.